Subsidi tadi yang Bapak Presiden menyampaikan subsidi pupuk. Coba bayangkan, kita di 2025 sampai dengan Maret sudah mengeluarkan 1,7 juta ton. Dan ini dilakukan secara tepat waktu dan tadi sesuai dengan instruksi Bapak Presiden, simplifikasi yang menjelaskan bagaimana kita bisa mensecure panen yang baik. Karena pupuknya datang pada saat memang dia tanam. Tahun-tahun sebelumnya pupuknya datang, ada anggarannya, tapi datangnya terlambat dan hilang. Jadi ini matters a lot. Reform itu sangat-sangat memberikan pengaruh yang luar biasa besar terhadap perbaikan apa yang ada di dalam pelaksanaan. Beberapa dari subsidi BBM, LPG 3 kilo, subsidi listrik, semuanya dari sisi volume mengalami kenaikan. Ini artinya APBN bekerja untuk melindungi masyarakat agar mereka yang bebannya terasa dalam situasi saat ini, mereka mendapatkan perlindungan dari APBN. Belanja pemerintah ke daerah, transfer juga dalam hal ini tetap terjaga dan on track. Ini bahkan yang oleh Bapak Presiden menyampaikan, kalau kita sekarang membelanjakan hampir sepertiga belanja kita ke pemerintah daerah, sudah seharusnya kita melihat setiap rupiah itu harus benar-benar bermanfaat untuk masyarakat. Dari mulai dana desa, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, baik itu yang fisik maupun non-fisik. Jadi semua angka di APBN memang dilihat secara lebih teliti. Itu barangkali yang membuat banyak yang tidak comfortable. Tapi ini tujuannya adalah untuk supaya meyakinkan bahwa setiap rupiah bekerja untuk bisa dinikmati oleh masyarakat secara langsung. Pembiayaan APBN, karena banyak yang mengatakan apakah APBN akan defisit dan defisitnya nanti akan berapa. APBN didesain dengan defisit 2,53%. Ini sesuai dengan Undang-Undang APBN yang sudah disetujui oleh DPR, yaitu Undang-Undang 62 tahun 2024. 2,53% itu artinya defisit 616 triliun. Sampai dengan sekarang defisit dan pembiayaan kita bisa issue 250, untuk surat berharga negara kita 282. Memang terjadi kenaikan karena kita melakukan front loading, mengantisipasi bahwa Pak Trump akan membuat banyak disruption. Jadi kalau kita melakukan front loading bukan karena kita nggak punya duit, karena kita memang strategi dari issuance kita untuk mengantisipasi ketidakpastian yang pasti akan membuat kenaikan. Jadi dalam hal ini kami ingin menyampaikan bahwa kita akan tetap menjaga APBN dan terutama utang dan juga defisit kita secara tetap prudent, transparan, hati-hati. Dan ini yang menyebabkan tadi disampaikan oleh Pak Menko, rating kita tetap terjaga, stable, bahkan outlook-nya pun tetap stable. APBN adalah instrumen untuk membiayai banyak program-program penting. Ketahanan pangan yang Bapak Presiden telah sampaikan tadi. Kita telah memberikan subsidi pupuk 1,3 juta ton di the first 3 months. Ketahanan energi, subsidi BBM, subsidi listrik, makanan bergizi sudah 2,6 juta penerima. Mungkin nanti kita update selalu setiap bulan untuk menyampaikan berapa yang sudah, dan nanti Pak Dadan juga bisa menyampaikan. Program-program pendidikan tetap kita jaga. Presiden meminta agar ini tetap dijaga. Bahkan ada inisiatif-inisiatif baru, itu semuanya dibiayai di dalam amplop APBN yang ada. Jadi jangan khawatir tidak jebol APBN-nya. Banyak yang mengatakan apakah APBN-nya jebol? Tidak. Program-program Bapak Presiden ada di dalam ruang APBN yang ada. Program kesehatan termasuk pemeriksaan kesehatan gratis itu sudah dianggarkan di dalam APBN. Pembangunan desa termasuk koperasi desa itu juga nanti akan menggunakan dana desa. Governance-nya yang kita sekarang work out, tapi tidak menambah amplop sehingga kemudian orang menganggap oh akan ada pengeluaran yang akan membuat APBN kita menjadi tidak sustainable. Pertahanan semesta baik untuk alutsista dan juga industri pertahanan dalam negeri itu semuanya ada di dalam APBN kita. Dan Danantara yang di-establish termasuk penggunaan dividen itu sudah kita perhitungkan. Jadi kami ingin menyampaikan bahwa APBN tetap terjaga sebagai anchor confidence karena ini penting sekali. Dan antara dalam hal ini kami dengan Pak Rosan dan Menteri BUMN akan terus bekerja bersama. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden, ya harus dikelola secara prudent, transparan karena ini adalah harta untuk anak cucu kita.
Kita akan mendesain dengan tata kelola di mana whistleblower ada, oversight cukup kuat, dan penekanan untuk tidak ada konflik kepentingan dan bebas korupsi. Untuk program-program yang sudah diidentifikasi tetap akan dilihat secara profesional sehingga tujuan yang baik dilaksanakan dengan baik dan dapat dikelola dengan amanah dan accountable. Itu yang tentu akan memberikan assurance. Bersamaan nanti kita akan bersama-sama dengan teman-teman BUMN dan Danantara untuk terus menyampaikan kepada para investor yang masih menanyakan, karena Danantara dan APBN termasuk dua hal yang terus dipertanyakan. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa kami bertanggung jawab untuk menjaga kepercayaan Presiden, mission yang diberikan oleh Presiden, tapi juga kepercayaan dari market dan masyarakat, karena itu semuanya adalah sama, tujuannya baik, dan oleh karena itu kita akan kelola dengan baik. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bisa memberikan kejelasan dan juga memberikan juga ketenangan bagi masyarakat dan seluruh pelaku ekonomi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.